Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini admin Najat Ngaji akan menjelaskan tentang kesesatan Wahabi di dalam kalamullah atau mengenai kalamullah. Kesalahan mendasar dari kaum Wahabi tentang kalamullah adalah bahwa Wahabi menganggap kalamullah atau firman Allah atau perkataan Allah itu muhdas. Artinya muhdas adalah baru. Tentu keyakinan seperti ini bertentangan dengan akidah ulama salaf. Kesesatan kaum Wahabi yang mana mereka mengikuti Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kalamullah diungkapkan dan dibongkar oleh Kiai Aswaja Muda, yaitu Kiai Abdul Wahab Ahmad di akun Facebooknya. Baik, ayo kita bahas tentang kalamullah menurut pendapat ulama salaf. Al-Imam Ibnu Huzaimah, salah satu ulama salaf, mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Al-Imam Ibnu Huzaimah berkata seperti ini: "Faman za'ama anna syai'an minhu makhlukun aw muhdatsun aw za'ama annal kalama min sifatil fi'li fahuwa jahmiyun dhalun mubtadi'un." Artinya, siapa yang menyangka bahwa ada bagian dari kalamullah yang makhluk atau muhdas, atau menyangka bahwa kalamullah merupakan sifat fi'liyah, maka dia adalah seorang jahmiyah, sesat dan ahli bid'ah. Dari pernyataan Al-Imam Ibnu Huzaimah ini bisa kita ambil dua poin. Yang pertama, menurut ulama salaf seperti Al-Imam Ibnu Huzaimah, beliau mengatakan tidak ada bagian dari kalamullah yang muhdas atau makhluk. Apa itu muhdas? Muhdas itu ada setelah tidak ada. Berarti dulu tidak ada, kemudian ada. Ini namanya muhdas. Sebagaimana seperti jagat raya ini, alam ini. Dulu gak ada, kemudian sekarang ada. Ini namanya muhdas. Atau seperti kamu-kamu ini semua. Ini dulu gak ada, sekarang ada. Ini namanya muhdas. Sama juga seperti perkataan manusia. Sebelum mengatakan, kata-kata itu nggak ada. Kemudian ketika dikatakan, maka kata-kata itu ada. Ini namanya muhdas. Menurut Al-Imam Ibnu Huzaimah, tidak ada sedikit pun, tidak ada bagian yang seperti apapun dari kalamullah yang muhdas. Jadi kalamullah tidak muhdas menurut ulama salaf. Kemudian poin yang kedua, menurut Al-Imam Ibnu Huzaimah yang termasuk ulama salaf, bahwa kalamullah bukan sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Fi'liyah itu kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebuah pekerjaan. Ciri-ciri utamanya adalah ada setelah tidak ada dan tidak qadim, sebagaimana perkataan manusia. Jadi ketika misalnya manusia itu berkata, nah itu merupakan perbuatan dan pekerjaan manusia tersebut. Nah sebelum manusia itu berkata, perkataannya nggak ada. Sebelum manusia itu melakukan yang namanya berkata, perkataan itu nggak ada. Kemudian setelah manusia itu melakukan kata-kata, melakukan yang namanya berkata, maka kata-kata itu ada. Ini namanya sifat fi'liyah. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Huzaimah, sifat kalamullah itu bukan sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bersifat dengan kalam itu tidak ada permulaannya, sama dengan wujudnya Allah. Tidak terlepas dari yang namanya sifat kalam. Sifat kalam ini tidak terlepas dari dzatnya Allah, dan Allah selalu memiliki sifat kalam. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh para kaum Wahabi mengenai kalamullah. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah menulis dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Innahu sifatu dzatin wa fi'lin, huwa yatakallamu bimasyiatihi wa qudratihi kalaman qa'iman bidzatihi. Wa hadha huwal ma'qul min sifatil kalam li kulli mutakallimin. Fa kullu man wasafa bil kalam minal malaikati wal basari wal jinni wa ghairihim fakalamuhum labudda ayyaquma bi anfusihim wa hum yatakallamuna bi masyiatihim wa qudratihim."
Artinya kalamullah adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Allah berkalam dengan kehendak dan kekuasaannya dengan kalam yang melekat pada zatnya. Itulah yang dipahami dari sifat kalam bagi seluruh yang berkalam. Semua yang disifati dengan sifat kalam dari kalangan malaikat, manusia, jin dan lainnya, maka sifat kalamnya pasti melekat pada dirinya dan mereka berkalam dengan kehendak dan kuasanya. Poin dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa kalamullah itu muhdas atau baru. Dan yang kedua, kalamullah ada setelah tidak ada, sebagaimana kalam manusia. Kenapa demikian? Karena menurut Syekh Ibnu Taimiyah, kalamullah, sifat kalamullah itu sifat fi'liyahnya Allah, sifat pekerjaannya Allah. Jadi pada suatu waktu Allah Ta'ala tidak berkalam. Kemudian ketika Allah Ta'ala ingin berkalam, maka Allah berkalam. Nah, seperti itu dari Syekh Ibnu Taimiyah, sama dengan ketika manusia ingin berkata-kata. Jadi sebelumnya manusia tidak berkata-kata, berarti perkataannya nggak ada. Kemudian setelah ingin berkata-kata, manusia itu berkata-kata, maka adalah perkataan itu. Nah, berarti ini namanya muhdas. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah, kalamullah itu muhdas, baru, bukan qadim. Ya, kemudian kalamullah itu adalah sifat fi'liyah, sama dengan perkataan manusia. Karena menurut Syekh Ibnu Taimiyah, setiap sesuatu yang berkalam, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu malaikat, pasti kalam itu melekat pada dirinya sekaligus kemudian dilakukan atau diucapkan. Maka dari sini jelas bahwa Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kalamullah itu muhdas, kalamullah itu baru. Artinya apa? Artinya kalamullah itu ada setelah tidak ada. Maka perbandingan antara akidah ulama salaf dan akidah wahabi mengenai kalamullah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa ulama salaf mengatakan kalamullah itu qadim, kalamullah itu tidak muhdas. Sifat kalamnya Allah itu ada dan tidak ada permulaannya, sama dengan wujudnya Allah. Dan juga tidak ada akhirnya, sama dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kalamullah itu ada pada zatnya Allah dan bukan fi'liyah. Ini menurut ulama salaf. Jadi sifat kalamullah itu tidak bisa tidak terlepas dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Wahabi yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh Wahabi, bahwa kalamullah itu muhdas. Kalamullah itu ada setelah tidak ada. Kalamullah itu berupa fi'liyah, berupa perbuatan Allah, berupa pekerjaan Allah, sama dengan perkataan makhluk, sama dengan kalam manusia, sama dengan kalam jin dan seterusnya. Maka dari sini kalau kita mengikuti pendapat dari ulama salaf yaitu Al-Imam Ibnu Huzaimah, maka Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya ini bisa dikatakan Jahmiyah, sesat dan ahli bid'ah. Sebagai tambahan saja, saya jelaskan sedikit tentang kalamullah menurut ulama salaf atau menurut ahlus sunnah wal jamaah ya. Kalamullah menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah sifat yang qadim, sifat yang awalnya, yang adanya itu tidak ada permulaannya, dan bukan muhdas. Sifat kalamullah, firman Allah, itu tidak ada awalnya, sama dengan wujudnya Allah. Sifat kalamullah itu selalu ada pada zatnya Allah dan tidak terlepas dari zatnya Allah. Jadi Allah Ta'ala itu selalu memiliki sifat kalam dan tidak ada di satu waktu apapun yang tidak bersifat kalam. Oleh karenanya kalamullah itu adanya tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya, karena melekat pada wujudnya Allah, kepada adzatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalamullah itu bukan makhluk. Kenapa? Karena sifat kalamnya Allah itu ada pada adzatnya Allah.
Tentu yang perlu digarisbawahi bahwa kalamullah, firman Allah, tidak sama dengan perkataan manusia, tidak sama dengan perkataan makhluk. Firman Allah atau kalamullah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf.